orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, terus dimase. Jangko dulu bos, orang bagus ini bapak. Kalau bukan beliau tidak ketemu kita di sini. Maka justru didoakan sehat-sehat ya. Semua mati, berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat. Berarti Allah ingin informasikan kepada kita, orang Rapang, kau mengaku Islam, lahir kau Islam, agamamu Islam, nikah syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa mereka? Contoh jinya jangan kau marah. Contoh ji, sabung ayam. Banyak juga di sini. Beleng-beleng. Didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada tahu kuliah polisi besar perutnya. Tidak nyambung juga ini. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Tuh, masih lari, tembak 2 kali. Tuh, masih lari, tembak peringatan 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tuh, tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok begini, Ustaz. Dia kena kau cilaka. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang baik. Jangan kau musuhi polisi. Bapak kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Saya kasih kau contoh, anak muda. Dicuri motormu, siapa kau cari? Makanya jangan kau polisi. Ayo, hilang mobil, siapa cari? Pak Imam. Nggak ada apain. Ayo, Bu, rumah dirampok, harta dijarah, anak gadis diperkosa, suami dibunuh. Bu, ibu rekam pelakunya, difoto pelakunya, ibu tahu orangnya, datang ke polisi. Tolong Pak Polisi, ini pelakunya, kejar dia, tangkap dia. Apa nak bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa maju mobilku, tidak bisa mundur. Saya baca surah Yasin 2 kali hatam, dan goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuhi polisi. Kita bisa tablik akbar seperti ini karena juga polisi ikut bantu kita. Makanya jangan kau musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP nak minta juga uangnya. Kau melanggar, kau dah ini rambu-rambu. Saya lihat je Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Karena tuh biasa pasif-pasif gitu. Pacetong ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia, polisi film India. Ini polisi kita orang baik. Ini sekarang ada Pak Waka di sini. Takbir. Makanya jangan musuh polisi, bos. Nih, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teristimewa yang kita hormati. Selamat datang Bapak Bupati Toraja, Tanah Toraja. Sini Pak, sini. Inilah indahnya persaudaraan ya. Ya. Hadir di tengah-tengah kita semua yang kita sudah dengar tadi, luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran tokoh-tokoh dan pejabat di tempat ini menunjukkan kekompakan kita di Sulawesi Selatan. Jangan lagi ada curiga-curiga untuk pergerakan pilkada. Bukan, ini tablik akbar murni. Kalau mau dikait-kaitkan terserah. Nah,
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, dengar baik-baik. Ini kisah nyata saya alami. Saya pergi ceramah ke Tanah Bumbu, Batu Licin, khotbah. Selesai khotbah, ada bapak-bapak kira-kira usianya hampir 50 tahun. Datang di depan saya, dia pegang paha saya sambil menangis. Ustadz, doakan saya. Kenapa Ki Pak? Saya bangkrut Ustadz. 4 tahun saya merantau dari Sulawesi Selatan. Saya bisnis alat-alat berat di sini di Sulawesi, di Tanah Bumbu ini. 4 tahun saya sukses. 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Saya mau pulang kampung, malu merantau pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Doakan saya Ustadz. Saya bilang baik. Saya bilang sama ini bapak yang curhat. Bapak mau baik kembali usaha? Mau Ustaz. Begini, lakukan. Saya tanya Ki dulu, jujur Ki, jangan Ki bohong. Bagaimana sholat tak selama ini? Wah itu dia Ustaz. Waktu kan dia Bugis. Waktu nak kena kak duit Ustaz. Jumat saja jarang. Pun kalau saya pergi sholat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Sudah, satu dalam hatiku, oh ini masalahnya. Yang kedua, saya tanya lagi, bagaimana hubungan tak kepada istri selama ini? Dah, itu dia juga Ustaz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku. Aina kena kulasa. Ini dua nih. Yang ketiga, tolong bapak jangan bohong. Jujur Pak ya. Bilang Pak, bagaimana bapak terhadap bayar zakat sedekah selama ini? Selama bapak sukses, bagaimana sedekah zakatnya? Apa dia bilang? Wah, lebih banyak yang masuk panti pijat daripada panti asuhan Ustaz. Kadang-kadang kena tonga kolasa bos. Yang keempat, saya bilang lagi, bagaimana bapak muliakan orang tua selama ini? Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang kampung. Saya bilang sudah Pak, jami panjang cerita. Mau Ki baik sembalik sukses iya? Mau Ustaz. Ini mau saja 4 kita amalkan. Perbaiki sholat tak. 2 bulan kini, jujur Ki sama istri tak, cium pipinya minta maaf kalau perlu cium tangannya. Kenapa kok iya? Istrinya orang. Kenapa? Istrinya orang. Kenapa kok yang sibuk? Tiga, saya bilang, Pak, kalau masih ada rezeki kita, bayar zakat tak yang tertinggal. Yang keempat, pulang kampung Ki, datangi orang tua tak, minta maaf, cium kakinya kalau perlu. Saya kasih Ki waktu 2 bulan. Kalau sudah kita lakukan 4 ini, 2 bulan tidak berubah menjadi baik hidup tak, telepon Kak Katai Kak Dasat Latif Ustadz pembohong. Karena banyak saya kasih terapi begitu. 1 minggu berlalu. Jumat, setelah 2 minggu berlalu, Jumat selesai khutbah Jumat, dia telepon, bunyi menelpon. Ustaz Dasat, ya Pak, masih ingat sama saya? Dalam hatiku, siapa tahu ini merasa saya ingat. Banyaknya orang telepon itu tiap hari. Yang mana Pak? Itu Ustaz, yang di Tanah Bumbu Batu Licin. Oh, magarnya sih. Kenapa Maki? Alhamdulillah Ustaz, lunas utangku. Wah, hebat. Bahkan Ustaz dia bilang, besok hari Sabtu saya mau ke Surabaya. Beli apa? Beli itu mobil yang seperti itu di belakang banyak anunya RMS. Apa itu yang begini ya? Apakah namanya itu? Hah? Itu saya pernah bayangkan, enaknya itu dipakai pergi ceramah. Kalau macet ada mobil. Minggir kok. Coba. Subhanallah. Lalu dia bilang lagi, Ustadz, baru-baru kak ditelepon, dia bilang lagi, Ustadz, saya akan ke Berau, membeli kebun sawit ratusan hektar. Doakan saya. Dia pernah lagi telepon saya, Ustadz, saya akan beli kapal penangkap ikan yang besar sekali. Subhanallah. Lunas utang-utangku Ustadz. Kembali saya sukses sekarang. Padahal baru 2 minggu. Saya tanya, apa Bapak lakukan? Ustadz, setelah kita ketemu, langsung saya pulang Ustadz. Saya jual semua hartaku yang tersisa. Lalu saya pulang kampung. Saya cium kakinya ibuku minta maaf. Saya cium istriku, ku minta maaf, ku cium tangannya.
Kenapa nak kau sibuk semua di orang? Apalagi ku bayar zakat sedekah Ustaz. Alhamdulillah sekarang sampai sekarang masih sukses dan berjaya. Ini kisah nyata yang saya alami dengan Bapak Haji itu. Alhamdulillah. Rahasianya 4. Ini muka-muka ini saya lihat semua. Muka-muka yang penuh masalah. Apalagi yang paling depan di sini. Banyak semua masalahnya ini. Ini bupati masalahnya mau 2 periode. Masalah semua ini bos. Betul. Dia datang di sini ketemu Rusdi Masih besar masalahnya. Percayalah Pak. Percaya. Semua orang punya masalah. Hah? Sudah 2 periode selesai masalahnya, ditangkap KPK. Bukan yang di sini, bukan di sini. Ayo, adik-adik sekalian, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Mau kau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahmu, mau kau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahmu, mau tong kepala bagian. Sudah kepala bagian, mau kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau sekda. Sudah sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Itu tidak jadi dilarang dalam agama. Tidak dilarang, lakukan aja semua itu. Ustadz, Bapak kira bukan masalah itu Ustadz? Banyak masalahnya itu Ustadz Pak. Ngatur jadwal, sudah ditentukan tiba-tiba RMS menelpon, mengancam. Aduh, susah ini Pak diterima. Hah? Iko bawan na Ustaz, pahami. Kung kato pole pura ni mapasak baleho dek bupole. Iko manikmah Ustaz. Saya bilang, kenapa Bapak pasang baleho na belum pakai ACC? Bapak bate naman intimidasi Pak. Luar biasa. Kadang-kala kita ditipu. Ustaz, pergi ceramah Ustaz. Iya, karena saya tidak pakai manajer Pak. Saya tidak mau nanti dibilang kayak artis saja. Iya, di mana? Ini Ustaz, dari bandara ke situ bagaimana caranya? Ustaz, dari bandara ke pelabuhan dulu 1,5 jam Ustaz. Biasa. Terus naik speedboat lagi Ustaz. Paling lama 2 jam. Sama daerah Kalimantan. Oke, siap. Turun. Sampai pelabuhan. Katinting. Bukan speedboat. Kabel itu katinting sama speedboat. Kalau speedboat, kalau katinting, toko. Kadang-kadang dalam hatiku, nanti pusika. Sudah 2 jam kuliah jamku, belum sampai. 3 jam, belum sampai. Aku bilang, Haji, kita bilang itu hari 2 jam Ji. Ini mau makin 4 jam belum sampai. Nah bilang, Ustaz sebenarnya ini 9 jam. Wah, kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang, kalau saya 9 jam, pasti Ustaz tidak mau datang. La haula wala quwwata illa billah. Saya pergi ceramah di Palopo. Saya pergi ceramah di Palopo. Dikira singgah saya sopir kencing. Waktu saya pergi tidur Pak di belakang. Begitu singgah mobil, saya lihat, mana ini sopir? Kulihat, kencing. Saya turun, dia turun pintu kanan, saya turun pintu kiri. Begitu saya kencing duduk, dalam hatiku sekalinya ndak tahu kayak ini turun. Weh bener lah Pak. Weh musalaika. Pak, Masya Allah Pak. Jam 1 subuh. Semua mobil saya kasih lewat, tidak ada mobil saya. Saya mau teleponku ikut di mobil. Ada lagi anak muda singgah, saya mau telepon sopir. Jangan kok ketawa cilaka. Senang ini kalau saya sial. Ada anak muda, pinjam HP-mu, baru sadar, nggak ku hafal nomornya sopir. Pasrahlah saya di pinggir jalan. Semua mobilku kasih lewat, nggak ada. Yang ke Makassar nggak mau singgah, yang ke Palopo nggak mau singgah. Kenapa? Saya pakai putih-putih waktu itu. Aku bilang, nak kira kak barangkali pocong ini. Jadi saya melekat, saya di tengah jalan mau begini. Saya nak kira betul kan nanti saya tanya dulu. Jam berapa dia pulang Pak? Baru sadar, waktu azan. Allahu Akbar, san subuh, balik ini sopir. Mana Pak Ustaz?
Jam berapa dia sampai di Kera? Jam 6.15 pagi. Mulai jam 1. Puasa kuyup saya, Pak. Saya mau tempeleng. Lebih besar dari saya. Ini sopir, Pak. Yang paling saya jengkel lagi, sampai saya di kantor wali kota Palopo, Ustaz, kenapa bisa kita lupa kopor tak? Dalam hatiku, mak beli si sopir ini. Bukan kopor, ku lupa Pak Wali. Saya nak lupa itu sopir tak. Sudahlah saya ceramah. Selesai ceramah, mama pulang. Itu lagi sopir datang. Aku bilang, Pak Wali, saya maaf kami ini sopir tak, tapi jengkel kalian buka. Sudah ada selesai, jangan ini bawa Kak. Tapi apa hikmahnya? Honorku ditambah. Uang capek, bos. Makanya, waman yusri yusra. Bersama dengan kesusahan, pasti ada kemudahan di dalamnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya. Coba, semua kita punya masalah. Ketika ada masalah, yang pertama solusinya, padeceng sempajammu, bos. Cari tamati kau bisa sukses kalau kau tidak sholat. Saya kasih contoh. Pak RMS waktu bupati ada ajudannya sampai sekarang. Coba kalau Pak RMS panggil ajudan. Ajudan, biar itu ajudan lagi makan kuaci, sanggarak pelah. Ajudan langsung lompat, sepong. Perintah. Kira-kira berani Pak ajudannya RMS. Ajudan, tunggu dulu Pak. Bilang aku diinjak lehermu. Coba Pak. Itu manusia. Begitu takutnya kita sama manusia. Tapi begitu Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Sini kok sembahyang. Tapi apa kita jawab? Tunggu. Tidak cukup situ, Allah panggil ki lagi. Hayya 'alal falah. Das'ad, sini kok saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kok kemenangan. Jadi bapak-bapak yang mau menang pilkada, jawab itu azan. Jangan pergi kasih uang orang 100-300 ribu. Nggak laku itu, Pak. Masyarakat sekarang pintar nih, Pak. Nah bilang ambil uangnya, tolak maksudnya. Kaum itu semua silakan. Kau larang orang korupsi, tapi kau siap menerima serangan fajar. Kau mana tuh Pak Guru salah. Ayo, Bapak kalau mau menang, panggilan azan, datang kalau Bapak seorang muslim. Coba lihat itu kalau anggota DPR, rajin ke masjid. Biar ndak kampanye, menang Pak. Orang tahu, orang baik. Tapi kalau mau pakai dipilih baru datang di masjid. Nah bilang, pencitraan. Gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Dengar Pak Rusdia, mereka yang bilang. Saya hanya menyampaikan aspirasi. Pak, ayo, ada masalah saudaraku, datang kau beribadah kepada Allah. Kecil buat Allah kasih kau jadi anggota DPR. Kecil. Kecil buat Allah kasih kau bupati. Kecil buat Allah. Apa susahnya Allah? Orang hidup dia bisa kasih mati. Lihat kekuatan Allah di balik kasus corona. RREC ngomong tidak bisa. Negara paling kuat. Serang apapun negara kami paling siap sekarang. Baru corona dikasih. Tak. Di Arab mana negara bos? Kecil buat Allah. Maka kalau kau mau jadi anggota DPR, jangan kau cari muka sama manusia. Jangan cari muka sama wali kota. Capek. Cepat. Dongok. Ya. Ada PNS di sini. Jangan kau cari muka sama bupatimu, bos. Hah? Percaya. Perbaiki sholatmu, bos. Saya sudah sholat, Ustaz. Betul Bapak sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur, kok tidak ikhlas?
Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi kau main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa ajar kau sholat makuti pullo? Kau ketawa karena kau begitu cilaka. Nah, Allahu Akbar. Saya sholat mak keju-keju. Saya sholat Ustaz. Kenapa hidupku susah? Betul ibu sholat, tapi celanamu itu juga kau pakai kencing. Itu juga kau pakai masuk toilet. Itu juga kau pakai futsal. Itu juga kau pakai pergi ke pasar. Itu juga kau pakai ke kantor. Itu juga kau pakai main olahraga. Lalu kau pakai lagi pada situasimu. Boleh kau ganti. Bagaimana Allah mau senang sama kamu? Mau saja menghadap sama bupati kita pakai parfum kalau perlu yang palsu. Dipinjam ikat pinggangnya orang supaya kita berwibawa. Mau kau ketemu Allah pakaian seadanya. Boleh, tapi menunjukkan kalian tidak serius ketemu dengan Tuhanmu. Ada ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh orang tidak pakai BH orang sholat? Boleh sah, tapi masa tega ketemu Allah tidak pakai BH? Hah? Bapak ketemu saja bupati tidak pakai BH, apa enak? Iya Pak Bupati. Nah rempak kok benena, emang kurang ajar ini. Ya sholat tidak pakai celana dalam. Bapak-bapak, Ustaz, boleh orang sholat tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bagaimana itu perasaan tak kalau ruku? Jangan ketawa ibu, ini urusan laki-laki. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Kenapa dia tidak sholat? Kaya Ustaz. Ada kala kaya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman Pak, 1 hektar pekarangan rumahnya. Apa kerikilnya? Emas. Paling orang kalau rapeng dulu Pak, kalau dia kaya giginya gina kasih emas. Tidak ada orang kasih emas kerikil rumahnya. Sulaiman alaihissalam kerikil rumahnya emas. Kenapa dia tidak sholat? Selebriti Ustaz, cakep, cantik, terkenal. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Allah ciptakan kegagahan di dunia 1100. Khusus Nabi Yusuf 64% Allah kasih. 64%. 34% berapa? 36% Allah kasih siapa? Hah? Siapa? Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Idris. Yang 1% siapa? Kita ini manusia biasa. 1%. Nah ambil mie tukul. Claudia Sintabella, Nisa Sabian, Rusdi Masri, Das Atlati. Berapa mami didapat bos? Bagaimana bisa dibayangkan bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Sehingga ketika Yusuf alaihissalam, ibu-ibu dikasih pisau, suruh ngiris-ngiris bawang. Ibu-ibu, iris ke bawang. Yusuf alaihissalam, masuk Nabi Yusuf, lewat di depan ibu-ibu yang iris bawang. Dia tidak sadar, dia iris tangannya karena lihat gagahnya Nabi Yusuf. Tangannya dia iris. Kita lewat, jangankan tangan, bau sakuru. Yusuf cakap tetap beribadah kepada Allah. Kenapa sih dia tidak sholat? Bupati Ustaz, tinggi pangkatnya, wali kota, anggota DPRI. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Beliau adalah panglima perang saat itu. Beliau adalah presiden kalau sekarang ini. Bukan cuma membawahi Madinah, tapi beberapa benua taklukan Islam pada saat itu. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Tapi kenapa dia tidak sholat itu adek? Sakit Ustaz. Ada kala sakit Nabi Ayub alaihissalam.
Ayub alaihissalam seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ulat. Melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Coba. Tidak ada alasan, Pak. Kalau orang gagah, Rusdi Masih, anggota DPR, bupati, tidak sholat, orang masih bilang, ya banyak uangnya, banyak kapalnya, kaya, terkenal, tinggi pangkatnya, bupati dia, mewah rumahnya, banyak mobilnya, ya wajar. Nah, sudahlah, paling tidak dunia dia sudah dapat. Nah, untuk ini nona, kita pengangguran, tidak ada kerja, rumah kontrak-kontrak, tidak terkenal, muka jelek, bau kalepak. Kau tidak sholat lagi, ke laut kau jadi ture dongok. Yang ketawa serius orang ini. Satu, ada masalah, perbaiki sholat. Kenapa itu paling tetanggaku, Ustaz? Hari Jumat saja dia sembahyang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, lompat nih. Weh, proyeknya Ustaz jalan terus. Masuk dia caleg, menang misalnya Ustaz. Banyak duitnya, tapi tidak sholat. Betul itu yang kita lihat. Tapi apa yang Bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh. Apa yang Bapak tidak tahu? Anaknya 3. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Apa yang Bapak tidak tahu? Dia di rumahnya, di kantor dia hebat. Semua orang takut sama dia. Siapa, Pak. Hebat di kantor, di jalan dia hebat. Sampai di rumahnya Hello Kitty. Ya Bu, kita Cipale Bu. Wah, diintimidasi sama istrinya. Baru 1 jam keluar. Di mana kok, Pak? Di mana kok? Ada jadi. Di mana kok? Tekol lisu kok. Tajam nih Pale Bu, tajam nih aja mencek kutu. Banyak duitnya, tinggi pangkatnya, tapi takut sama istrinya. Ayo Pak, tidak ada guna. Banyak duitnya Ustaz, tapi apa yang Bapak tidak tahu? Dilarang makan nasi. Duit 7 miliar dilarang makan nasi. Saya pernah pergi ceramah ke Itali. Tahu Itali? Tahu? Hah? Tahu Itali? Tahu? Si Dendreng belok kiri terus lagi. Hah? 2 hari kasih seroti, pizza. Saya bilang makanan apa ini? Saya ini orang Bugis bos. Carikan nggak nasi. Nggak mempan, nggak goyang perutku kalau roti. Biar kau kasih ke 1 baskom. Carikan nggak nasi. Baru 2 hari saya sudah setengah mati. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan ayam, dilarang makan ikan. Apa jadi sana makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar. Rumahnya mewah, tidak bisa tidur dalam rumah. Mobilnya mahal, tapi stres di atas mobil. Mati kiri, mati kiri, rengi, mati cecek. Itu kalau kau tidak sholat bos. Maka saudaraku, adik-adik, Pak, Bu, Bapak tidak usah cemas kalau anaknya sarjana pengangguran. Bapak tidak usah cemas anaknya sarjana tidak lulus pegawai negeri kemarin. Tidak usah cemas. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak lulus PNS. Kenapa kau masuk neraka? Anakku kasihan tunggat tambal ban. Demi Allah tidak ada pertanyaan seperti itu di akhirat. Kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak sholat. Kenapa kau masuk neraka? Istriku tidak sholat. Kenapa kau masuk neraka? Cucuku tidak sholat. Maka risaulah ketika keluarga kalian tidak sholat. 2. Kalian mau sukses. Setelah perbaiki sholat, yang kedua, hindari maksiat. Jangan hobi dosa. Dosa buat kita laki-laki, perempuan. Dosa bagi kita bapak-bapak, selingkuh. Pak, kata Nabi berwasiat, kalau kau lihat perempuan di jalan dan kau berminat kepada perempuan itu, pulanglah segera ke rumahmu. Karena demi Allah, apa yang dimiliki wanita di jalan itu sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya? Periksa nanti. Yang kau ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba, Pak, muliakan istri. Tidak mungkin Bapak bisa sukses kalau Bapak hianati istri. Saya bisa jadi penceramah yang bisa baik ceramah saya karena istri saya mendukung. Bayangkan kalau istri kita tidak mendukung. Kita mau pergi ceramah, bikin konsep, mak jaluk ya naik. Ale nak mustas.
Tidak jadi konsep. Mau lagi keluar, anak nangis sambil anak. Tidak bisa. Maka kesuksesan kita seorang suami karena ditunjang oleh istri yang baik di rumah. Banyak juga bapak-bapak alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hah? Tuh Pak, berapa istrinya Nabi? Berapa? Saya kasih hadiah, siapa yang tahu? Berapa? Hah? Berapa? Salah. Berapa? Berapa? Ambil hadiahnya nanti sama Pak Rusdi Mas. 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Tidak. 11 istri Nabi. Kita satu istri tak menderita lahir batin. Bagaimana mau sukses? Maka bapak kalau mau sukses, muliakan istri. Bagaimana Rasulullah memuliakan istri beliau? Satu, beliau tidak pernah memanggil nama istrinya. Tidak pernah dipanggil Khadijah, tidak. Beliau panggil, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam. Khadijah dipanggil Ummul Mukminin. Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah, lokomai, mari kau, tidak. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bapak anggota dewan, bapak calon bupati, mau sukses, muliakan istri di rumah. Mulai besok panggil istri tak dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nah bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, lehernya sedang dilihat. Tidak bagus juga lehernya, giginya kau lihat. Giginya yang mancung Ustaz, ya sudah cari alisnya. Cari yang baiknya, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istri tak hitam. Belum. Belum, ala mencide. Nah bilang istri tak ada penyak. Masa suami istri belum penyak? Yuk, ayo Pak. Rasulullah memuliakan istri. Apalagi Rasulullah memuliakan istrinya. Demi Allah, Rasulullah sangat romantis dalam hidupnya. Apa romantisnya Nabi? Beliau kalau minum teguk, dia kasih istrinya. Hebatnya lagi, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, Rasul pun minum di sini. Coba dipraktekkan besok Pak. Coba kalau anggota DPR di sini minum, bekas bibirnya istri. Deh, busuna menukmu. Coba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau setiap mau keluar rumah dia cium istrinya sebagai sedekah. Coba mulai diamalkan besok Pak. Begitu bapak mau keluar, sedekahnya suami adalah ciuman di jidat. Jadi Bu, besok kalau mau keluar suami tak, nah lupa minta ki sedekah. Pak, sedekah. Sini ki. Cik, jangan ki lama-lama. Nanti tidak jadi pergi kantor. Coba. Rasulullah manusia yang sangat memuliakan istri sehingga beliau sukses. Maka politisi, anggota dewan, orang kaya, pengawal, pegawai, apapun profesi kita, mulai besok muliakan istri. Cuma kita juga Ibu, jantung kisah wenang-wenang sama suami. Kadang itu ibu-ibu nangkira suaminya tahanan. HP diperiksa habis. Bagaimana suami tidak serangan jantung? Baru datang langsung diperintah HP. Baru dilupa pakai password. Dilupa hapus WhatsApp. Pasti nih mati. Ini runtuh nih. Ada orang sholat, temanku cerita. Begitu dia sholat, bunyi HP-nya. Tidak pakai password. Istrinya ada di rumah. Gelisah dia. Baru takbir pertama langsung bunyi. Bayangkan kalau rakaat terakhir mina bunyi, dicambuk mam cepat langsung diambil. Ini baru pertama, tidak mungkin kita berhenti sudah angkat takbir. Bunyi gelisah. Nah bilang istrinya, tanam maki Pak, hendak kuangkat ji HP tak. Baru lancar sholatnya. Ada tuh itu ibu-ibu paranoid. Mana tahu semua HP tak? Bagaimana kau tidak dibohongi? Wahai bapak saudara-saudara sekalian, ibu mau sukses juga suami, dukung suami. Bagaimana caranya? Ibu-ibu
jangan makin berkeliaran di jalan. Pergi suami tak sosialisasi, kita bantu dengan apa? Pagi-pagi sholat duha, jam 8 sholat duha. Selesai sholat duha, WhatsApp suami tak, Pak, jangan menghalalkan segala cara dalam pilkada ini. Allah sudah takdirkan siapa yang akan menang. Yang Allah nilai hanya kegiatan dan usaha tak. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kalau kita datang bersilaturahmi, sosialisasi, itu pahala silaturahmi namanya. Jangan makin cemas, sudah Allah tentukan. Saya doakan kita yang terbaik buat kita, Pak. Salam sayang selalu dari istri tak di rumah. Senangnya perasaan. Saya kalau naik SMS kak begitu mama nyecek. Langsung kak kasih lihat semua temanku di warung kopi. Beneku bos. Enak perasaan. Pernah kita SMS begitu istri tak, Pak? Pernah? Paling SMS, jangan kau lupa singgah beli telur. Nih yang ketiga, kalau mau sukses, kata Nabi yang saya kasih ini rahasianya. Yang ketiga apa? Yuk, keluarkan zakat dan sedekah. Bapak tahu kenapa Bapak Haji Rusdi Masek bisa kokoh dan besar seperti sekarang? Karena beliau dermawan. Banyak uangnya memang Ustaz. Biar banyak uang bos, kalau seke tidak ada gunanya. Apalagi ini calon-calon bupati jalan lo kiseke. Dek gak topoji to seke itu, percaya ki Pak. Tidak ada orang suka orang pelit. Saya tanya Ki, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang calon bupati yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun, demi Allah tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, jangan kopi rumah seke Ki. Padahal dia juga seke. Nah, tapi dengar baik-baik Pak. Bapak kalau mau menyumbang, jangan kasih orang 200.000 dari orang ke orang. Karena itu namanya money politik. Bapak nyogok. Di samping Bapak melanggar undang-undang pilkada, juga tunggu kok malaikat nanti kalau mati kok. Sogok namanya. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Bawa ke masjid. Luruskan saja niat. Orang pilih Ki, alhamdulillah tidak terpilih. Selama masjid itu dipakai beribadah, Bapak dapat transferan amal meskipun Bapak sudah jadi arwah. Bangun panti asuhan, bangun jembatan, itu sedekah. Tapi kalau uang per orang kita kasih 300-400 ribu, belum tentu pilih Ki, yang pasti Bapak sudah dapat dosa. Tidak enak didengar ini Pak, tapi harus saya sampaikan Ki. Siapa suruh kau undang Kak? Hah? Ya? Bapak juga jangan memeras. Siapa? Aman Pak. Yang penting kita lihat bawan Pak. Aman nih, aman nih. Sekalinya datang 400.000, nah lupa tadi orang janji. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka na tempati. Siapa? Mereka tim sukses yang menyalahgunakan dana. Kayak ini tim sukses juga maka solang-solang. Disuruh bikin baleho 5, 2 tidak bikin. Hilang 3. Begitu ditanya mana, kena angin padahal tame kantong. Hati-hati. Ya, bersedekahlah Pak. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong carikan orang saya di Sidrap bangkrut gara-gara bangun sedekah. Demi Allah tidak ada. Maka Pak, kalau Bapak mau kaya, jangan suka minta-minta. Tidak senang Allah menjadi umat peminta-minta. Jangan Pak. Kenapa Bapak miskin? Karena Bapak mental miskin. Apa mental miskin? Suka minta-minta. Bersedekahlah. Jangan lewati maghrib sebelum Bapak bersedekah. Allah tidak lihat 100.000. Allah tidak lihat 1 juta. Tentu sedekahnya RMS. Beda dengan sedekahnya kita yang pengangguran. Tapi yang penting sedekah. Mau 100.000, mau 10.000, bahkan 1.000 rupiah pun jangan lewati maghrib kecuali Bapak sudah bersedekah. Maka bapak-bapak calon anggota DPR yang gagal, periksa. Barangkali Bapak selama ini malas bersedekah. Maka baik. Dan yang keempat, kalau kalian Bapak Ibu mau sukses, ini rahasia yang keempat. Birrul walidain. Muliakan kedua orang tua.
sayang seribu sayang. Kadangkala kita manusia sibuk memuliakan kepala camat, sibuk memuliakan kepala dinas kita, sibuk memuliakan dirjen kita. Tapi orang tua tak di kampung tidak pernah kita sapa dalam seminggu. Adik-adik, kalau kalian mau sukses, tidak penting keluar negeri sekolah, tidak penting itu belajar bahasa Inggris. Sekarang ada namanya Google Translate. Biar tidak tahu bahasa Inggris, aman. Saya pergi ceramah ke Roma, saya tidak tahu bahasa Itali. Tapi begitu saya nyasar, saya cari rumah orang Muslim yang halal, restorannya, saya tulis, saya ambil HP-ku, lalu saya ambil Google Translate, lalu saya bilang, tunjukkan rumah makan halal Muslim. Keluar bahasa Italinya. Baru saya cari orang Itali. Mister, come here. Apa? Selesai. Ayo, jangan ketawa. Saya serius ini, bos. Apa yang tidak ada di HP sekarang? Kursus bahasa Inggris, tapi orang tuamu kau hina. Hina kau di hadapan Allah. Anggota DPR 4 periode, bupati 2 periode, tapi kau tidak tahu muliakan orang tuamu, kalian hina di hadapan Allah kelak. Tidak ada gunamu di hadapan Allah. Mau sukses, Pak? Nih, kalau masih hidup orang tua tak, itu yang lebih utama. Gimana prakteknya, Ustaz? Jangan pernah ngambil keputusan sebelum curhat dan minta pendapat orang tua. Orang tua aku tamatan SD, Ustaz. Saya ini mau dokter, Ustaz. Ngapain saya curhat sama orang tua saya? Untuk apa saya minta pendapatnya? Kita bukan minta akal pikirannya, tapi yang kita ridha Allah yang kita harap. Memang Bapak insinyur, memang Bapak dokter, memang Bapak master manajemen. Orang tua kita tamatan SD, ilmunya tidak ada bandingnya ke ilmu kita. Tapi apa yang kita cari? Barakakna pungallahu ta'ala. Ko pungallahu ta'ala barakaki jama-jama tak. Kecil terpilih 2 kali. Muliakan orang tua. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Kata Allah. Jadi bagaimana prakteknya, Ustaz? Mak, saya ingat waktu saya masuk pilkada, kan begitu PKS lamar saya bilang tunggu dulu Pak, saya belum iakan, saya pergi dulu ke ibuku di kampung. Datanglah saya jam 1 dini hari, karena besok pendaftaran terakhir. Saya datang, saya jelaskan, Mak, nan lekat tahu mencaji pejabat, karena tidak aku bilang wali kota, tidak mengerti. Pejabat, apa kata ibu saya? Ajak nak, nanti ke kota polisi. Karena yang ada di benak mamat saya, pejabat ini banyak ditangkap. Saya yakinkanlah begini, sudah. Apa dia bilang saya? Iko mau palek nak, tapi dek na lemuk nyawaku, dek nama pacing nyawaku, kamu pigaui. Itu jawaban ibu saya. Saya yakin itulah penyebabnya saya tidak, suara saya tidak memenuhi syarat untuk menang. Bapak-bapak, mau menang Pak, jam maki kiri kanan cari restu ini. Datang saja muliakan orang tua. Sudah dapat kantong partai, aman, muliakan orang tua. Adik-adik, mau kau sukses, muliakan orang tuamu. Tapi sayang seribu sayang anak-anak kita sekarang lebih menghormati pacarnya daripada bapaknya. Hah? Kalau bapaknya kasih tahu, apa kita Pak? Ini tamatan SD. Gak tahu tesen. Sekalinya cowoknya terserah jika kita mami. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini 4 resep. Sholat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Hindari maksiat, muliakan istri atau suami. Bayar zakat sedekah. Dan yang keempat, muliakan orang tua. Apabila keempat hal ini kita lakukan, maka Allah janji, maqamam mahmuda, saya angkat derajatnya. Derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.